kan selama 3 hari 3 malam ya, para master. Selama kurang lebih 1 jam setengah, insya Allah sampai jam 14.30 gitu ya. Eh, yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah sama-sama kita buka. Kemudian yang kedua adalah sambutan sekaligus keynote speaker dari Ketua Forum Paksi di DIY kita semua, Bapak Dr. Toto Soeharto ST.MSI, yang alhamdulillah selalu rawuh luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut ke materi inti, yakni dengan tema pengembangan media pembelajaran anti korupsi, yang alhamdulillah di sini ada 2 master yang kompeten di bidang itu, ya. Ada Bapak Dr. Ahmad Nasir Aribowo, SPD MPD dari dosen Universitas Sukraminoto. Kemudian yang kedua ada Bapak Suyitno MPD dari dosen Universitas Ahmad Dahlan. Setelah itu kita diskusi kurang lebih 30 menit dan penutup selesai. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya dengan Trisna Sukmayadi, insya Allah akan memandu kegiatan ini dengan baik, insya Allah, sampai akhir. Untuk mengefektifkan waktu, acara selanjutnya adalah keynote speaker, ya, sekaligus sambutan dari Ketua Forum Paksi DIY. Kepada beliau, Bapak Dr. Toto Soeharto ST.MSI, disilahkan. Baik, terima kasih Master Trisna Sukmayadi. Nah, ini sudah Alhamdulillah. terlihat ini ya. Ini berarti dari UAD mengampu mata kuliah PPKN ya. Oke, terima kasih Betul, betul. sudah berkontribusi luar biasa ya, memberikan kesempatan kepada kita semua ya, Forum Paksi DIY untuk selalu terus ya bergerak, tak pernah henti-henti ya. Jadi kalau dipantun seperti ini Pak Trisna, izin ya, karena Jih, penyuluh jih. anti korupsi itu tidak lepas dari pantun katanya. Oke, siap ya Bapak sekalian yang hadir. Kalau di Jogja itu bukan cakep ya, tapi kalau nanti setiap bait pantun selesai itu mengatakan saya gitu ya, sambil jempol itu. Jadi saya itu artinya ya baik sama dengan cakep ya. Oke, tapi bahasa Jawanya seperti itu. Paksiji teguh di dalam aksi, berjuang Saya. bersama tak henti-henti. Anti Saya, Saya. korupsi jadi komitmen pasti membawa saya. DIY bebas dari korupsi. Mantap, dan Mas Bray. Mantap. Jadi Pak Trisna sudah meluangkan waktunya ini ya. Terima kasih. Beliau adalah Paksiji senior ya, tersertifikasi tahun 2018 ini ya. Nah, dari beliau lah ini UAD menjadi apa dulu itu pernah menginisiasi ya menjadi tempat uji kompetensi sertifikat penyuluh anti korupsi ya sekitar tahun Jih, betul. 2018-19 ya. Betul ya Master ya? Betul, Oke, betul, jadi Master. artinya kalau dihitung waktunya itu konsisten komitmen sudah berapa lama ini? Sudah lama sekali, 6 tahun ya. 6 tahun itu kalau Kita kuliah nonton. sudah double degree ya. Oke, makasih Master. Dan juga kepada ini ya, Master ini junior apa senior ini ya. Kalau di dalam pendidikan ini sudah sangat senior karena dia adalah wakil rektor nih. Saya baru saja buka Google itu ya. Ternyata tidak dekan lagi tapi sudah wakil rektor nih ya, yaitu Master Doktor ya, Ahmad Nasir Aribowo. Ini dosen Universitas Cokro Aminoto ya, wakil rektor 1 yang kalau saya search di Google ini ya, beliau banyak menulis artikel-artikel nih terkait dengan PPKN, Pancasila, yang di dalamnya tentu saja penuh dengan nilai-nilai anti korupsi.
Kemudian juga di sini ada ini ketuanya ini ya, ketua penyelenggaraan dari Denmas Day ini ya, Denmas Day yang ke berapa Master Trisna? Keempat ya. Saya sendiri malah lupa. Keempat, betul. Empat, alhamdulillah ya. Berarti 4 bulan sudah komitmen konsisten ini ya. Nah, selanjutnya harapnya tetap terus bergerak. Ini Master Suyitno ini ya, Master Suyitno. Terima kasih Master Suyitno. Ini yang selalu ini ya, tidak kenal putus asa, terus menggerakkan anggota-anggotanya yang selalu sibuk ini katanya. Sibuk apa saja itu pasti ada kesibukannya ya, sehingga rapatnya itu last minute akhirnya bisa berhasil ya. Apresiasi untuk bidang pendidikan ya, yang juga beliau langsung ya menerapkan nilai-nilai anti korupsi itu dalam praktek tugas sehari-hari kepada mahasiswanya sehingga tergerak semangat terhadap anti korupsi ya di lingkungannya. Dan beliau juga bersama Profesor Suyadi ini banyak menulis buku-buku tentang anti korupsi sehingga dapat menjadi pegangan di dalam menginsersi ya pelajaran-pelajaran di SD, SMP, SMA ya, Master ya. Bahkan pendidikan tinggi nih ya terkait dengan anti korupsi ya. Kalau ditumpuk itu bukunya sangat ini ya, tebal sekali ya. Nah, serta tidak lupa ini banyak sekali nih dari teman-teman kita ini anggota Perpaksinas ini ya, anggota Perpaksinas ini. Di sini ada dari Kopaja, ini kelihatan ya, Master Zulkarnain yang terlihat nih. Ada yang dari Aceh juga ini ya, ada Pak Master Muhammad Seto, Pak Gunawan, ini yang luar biasa ternyata ini dari Aceh ini, jangan-jangan sampai Papua ini, Merauke ini ya. Hadir, Alhamdulillah, berarti sudah membahana ya di Indonesia ini kegiatan Denmas Bay ini. Saya tentu saja sangat mengapresiasi kepada teman-teman semuanya yang telah bergabung di dalam Denmas BI. Mari kita diskusi saja santai. Namanya diskusi enak itu kan harus santai ya, harus smile ya. Pak Tesna nanti memoderasi. Nah, sehingga tentu saja akan ada dampak kemanfaatan, paling tidak ada kontribusi ya dari kita sebagai penyuluh anti korupsi untuk selalu menggaungkan semangat anti korupsi tadi. Dan juga ini ada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik ya, semuanya yang bergabung, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Semoga acara hari ini berdampak sekali lagi ya, integritas kita, kepedulian kita, ini sebagai bagian dari kontribusi kita selalu bergerak. Harapannya Indonesia lebih sejahtera lagi ya. Dan hari Jumat ini kan, hari Jumat siang ini kan kita ingat ya dengan apa itu nilai-nilai anti korupsi kita ya. Jumat bersepeda kakak ini ya. Jadi ini salah satu bentuk nilai kepedulian ya. Kemudian kejujuran juga ya. Sehingga kita seperti yel-yel kita ya. Kalau dikatakan master siap beraksi ya kita perlu ya jujur, kompeten dan berdaya. Alhamdulillah kita bisa terus ya bersilaturahim di sini. Dan tentu saja mari kita ikuti ya Denmas B ini dengan penuh semangat biar selalu siap dan kelihatan keren dan hebat ya. Bukan kelihatan lagi tapi pasti keren dan hebat ya sekalian ya. Kita Pak Sisdi dan teman-teman sekalian ini harapannya bisa tetap terus ya menjadi hebat jika jauhi korupsi, kuatkan selalu iman dan tekad, teguhkan integritas dan selalu ingatkan bahwa diri kita ini adalah orang yang anti korupsi. Akhirnya tidak berpanjang lebar ya, semoga kegiatan hari ini bernilai ibadah itu yang paling penting. Karena kita hidup di dunia ini kan diperintahkan hanya untuk ibadah-ibadah dengan caranya masing-masing ya, Master ini ya. Ini para ustadz-ustadz ini, Master Tisna, Master Sujatna ini kan dari UAD ya. Kalau dulu UAD itu universitas ada di mana itu ya. Kalau sekarang sudah jelas itu keren ya. Oke. Bernilai nilai ibadah dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah dalam keynote atau sambutan ini yang membuat kurang berkenan di hati master-master sekalian ya. Ini pantun terakhir yang selalu saya ulang-ulang nih ya. Pak Siji sekali lagi berkolaborasi, berkontribusi, berkarya untuk negeri, menggaungkan semangat anti korupsi, insya Allah Yogyakarta dan Indonesia bebas dari korupsi.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Master Dr. Toto Soeharto, STMSI, yang dari awal selalu membersamai kita, selalu membina kita, membimbing kita, begitu ya, di Forum Paksiji, ya, beserta para senior-senior yang telah berkiprah cukup lama, begitu ya, di seputar perpenyuluhan, gitu ya, perpenyuluhan anti korupsi. Dan Master Toto, insya Allah nanti untuk puisi saya akan siapkan, insya Allah di akhir. Saya juga tidak mau kalah begitu ya. Cuman tadi saya lupa menyiapkan. Insya Allah nanti di akhir saya sampaikan, ini sedang mencari-cari dulu Master Toto. Ya, Baik, terima kasih atas sambutan sekaligus keynote speaker yang tadi menyemangati kita semua, beliau ya, tentang bagaimana kemudian semangat untuk kita memberikan penyuluhan anti korupsi, bagaimana menyadarkan warga negara kita untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, ya, yang mungkin sulit untuk kita berantas, tapi paling tidak skalanya tiap tahun, tiap bulan, tiap hari berkurang, begitu. Baik, para master semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, begitu ya. Tiba gilirannya kita berdiskusi bersama, begitu ya. Namun sebelumnya kita nanti ada pencerahan terlebih dahulu. Di kita ini ada dua pemateri yang akan disusun dari pemateri satu, kemudian setelah selesai pemateri satu, kemudian nanti pemateri dua, dan setelah itu baru kita diskusi bersama, begitu ya. Baik, ini saya sudah santai tidak Bapak dan Ibu? Tadi Pak Ketua, Master Ketua, supaya kita lebih santai lagi. Mohon maaf jika khawatir ini jadi kaku begitu ya. Baik, untuk pemateri satu ya, ini Wakil Rektor satu ya, yang beberapa waktu pekan kemarin kita bertemu, Ji, Bapak, di apa namanya di kegiatan kampus di UAD begitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita bertemu lagi. Beliau adalah Dr. Ahmad Nasir Aribowo, SPD MPD, ya, yang akan memberikan pencerahan kepada kita terkait bagaimana pengembangan media pembelajaran anti korupsi, begitu. Kepada beliau, disilakan. Terima kasih Pak Trisna ya. Suara saya terdengar jelas ya. Oke, cek bentar. Cek. jelas Master, jelas. Sudah jelas ya. Oke ya, terima Ya, kasih. sudah jelas. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu semua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Toto selaku Ketua ya, Forum Paksiji DIY, Bapak Ibu Master pemateri, ada Pak Suyitno, moderator Pak Trisna yang saya hormati, dan Bapak Ibu peserta ya yang saya hormati pula. Nah, kebetulan di siang hari ini saya diminta untuk sharing ya, berbagi ya. Jadi nanti sebenarnya kita saling berbagi pengalaman gitu aja, berbagi pengetahuan. Nanti Bapak Ibu juga barangkali sharing
pengalaman-pengalaman di lingkungan kerja terkait pengembangan ya, khususnya pembelajaran anti korupsi dan seterusnya. Pun sama kan gitu. Nah, tadi barangkali ini perkenalan dulu ya. Jadi saya termasuk junior di sini begitu ya. Termasuk junior, jadi bergabung belum lama begitu. Dan ini saya lihat pesertanya luar biasa, ini senior-senior semua begitu. Nah, perkenalkan, ini nama lengkap saya Ahmad Nasir Aribowo, kemudian penyuluh anti korupsi Pak Siji, ini ya tadi junior tadi begitu, kemudian aktivitas yang lain saya mengajar di Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Kebetulan materi-materi yang saya sampaikan di perkuliahan itu materi-materi yang spesifik pada ilmu-ilmu pendidikan. Salah satunya adalah berkaitan tentang media pembelajaran dan perkuliahan-perkuliahan pendidikan Pancasila, pendidikan anti korupsi dan sebagainya kan. Jadi ya sharing-sharing sedikit lah sebisa saya kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tema kita hari ini seperti ini, pengembangan media pembelajaran anti korupsi. Ini saya tambahkan menjadi guru produktif melalui pengembangan media pembelajaran anti korupsi. Nah, ini semua orang adalah guru gitu ya. Jadi barangkali Bapak Ibu yang backgroundnya bukan mengajar di sekolah itu juga bisa dikatakan sebagai guru juga kan. Next, tadi Pak Ketua ada pantun dan bilang apa tadi ya, saya begitu ya, bilang saya. Nah ini monggo kalau saya nanti saya gitu, pergi ke kantor naik beca, Saya, jangan lupa sarapan soto babat. saya, Saya, Ayo rekan-rekan pendidik bijak, saya, berani saya, jujur itu hebat. saya, Ini saya. pantun pertama. Kemudian ada pantun yang kedua, gitu ya. Jalan-jalan ke kota Jogja. Capek. Capek. Jangan lupa beli bakpia. Siap. Para pendidik penerus bangsa lawan korupsi dengan aksi nyata. Oke ya, apresiasi tepuk tangan buat kita semua lah. Ya meskipun online ini tadi sebagaimana disampaikan Pak Moderator dan juga Pak Ketua Forum tadi, jadi kita buat suasana santai begitu ya, enjoy. Jadi saling bertukar pengalaman begitu. Nah, ini saya awali dengan pertanyaan Bapak Ibu. Tadi di awal saya sudah memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Nasir Aribowo. Kemudian sambil perkenalan, nanti barangkali bisa menulis di kolom chat gitu ya, misalnya nama, instansi, kemudian ini ada 2 pertanyaan. Apakah Bapak Ibu pernah mengembangkan media pembelajaran? Itu pertanyaan pertama. Kalau tidak pernah, berarti pertanyaan keduanya berarti kan tidak dilanjutkan begitu ya. Tapi kalau pernah, berarti media apa nih yang pernah dikembangkan oleh Bapak Ibu guru, oleh Bapak Ibu peserta, mohon maaf ya. Ada 2 pertanyaan, jadi sambil supaya kita saling mengenal, ya. Jadi tak kenal maka tak akrab begitu ya. Jadi saya juga pengen kenal Bapak Ibu semua para peserta ya. Silakan 1 menit cukup ya. Jadi nama, mungkin tambah instansinya mana begitu ya, dan juga barangkali media apa nih yang pernah dikembangkan Bapak Ibu dalam pembelajaran. Nah, silakan 1 menit ya. Oke, ini sebenarnya sudah ada yang kenalan nih. Salam kenal dari Pak Seto ya ini tadi ya. Coba yang lain monggo Bapak Ibu. Kami persilahkan 1 menit. Nama terus menjawab pertanyaan ini tadi. Apakah Bapak Ibu pernah mengembangkan media pembelajaran? Belum atau pernah? Kalaupun pernah, media apa nih yang
pernah dikembangkan. Nah, bisa di kolom chat, silahkan, atau nanti bisa disampaikan secara langsung ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya ini. Silakan. Saya tunggu 1 menit. Yo. Nah, ini Pak Ketua ini, Pak Toto. Ini gamifikasi dari komunitas in-game Indonesia. Wah, luar biasa ini. Oke. Ini dari Pak Gunawan. Ini dari Bangka Belitung. Oh, belum pernah. Oke. Ya, saya tunggu yang lain. Ada Pak Fajar dari Mataram, Bapalkes Mataram. Oh, belum pernah. Ya, ini Pak Seto ini pernah PPT, PowerPoint. Nah, PowerPoint itu juga bagian dari media pembelajaran dan memang familiar sekali ya. Hampir setiap kegiatan ya pembelajaran, seminar dan sebagainya itu tidak lepas dari PPT ya, PowerPoint. Oke, ada lagi silakan. Yuk kami tunggu. Jadi sebenarnya sambil menunggu ini ya, jadi sebenarnya ada begitu banyak ya media-media pembelajaran yang bisa kita terapkan, minimal kita terapkan, kemudian kita kembangkan gitu. Nah, kemudian ada lagi nih, oh ini Pak Seto lanjutnya, PPT Praktek Kantin Kejujuran, webinar, wawancara pejabat mengenai korupsi, kunjungan ke Tipikor, luar biasa. Ini ada Pak Gusman juga, studi kasus, case study ya. Studi kasus bisa ya dijadikan sebagai media, di satu sisi juga bisa dijadikan sebagai metode ya. Misalnya ada narasi cerita kasus, nah, kemudian peserta diminta untuk menganalisis itu. Oh, ternyata kasusnya yang berkaitan tentang permasalahan-permasalahan korupsi atau nilai apa perilaku koruptif. Nah, itu bisa juga. Jadi ada banyak. Nah, ini Pak Zulkarnain ya PPT dan lain sebagainya. Jadi rata-rata sebagian besar Bapak Ibu sudah pernah ya mengembangkan media pembelajaran. Nah, sambil menunggu silakan kalau ada lagi tambahan. Oke, kita next ya. Wah, ini ada lagi nih siapa? Bu Andriani, lembar balik ya, ini lembar balik kertas ya, lembaran begitu ya medianya. Oke, nah ini luar biasa semua. Sudah sebagian sudah banyak yang mengembangkan. Nah, kita webinar siang hari ini ya atau diskusi melalui online hari ini kan pasti punya tujuan ya. Jadi tujuannya apa? Ya outputnya, outcome-nya ya itu ya paling tidak kita bisa mengembangkan lah ya. Kita bisa mengembangkan media pembelajaran anti korupsi. Paling tidak itu. Minimal kita bisa memahami dan mengimplementasikan berbagai media-media pembelajaran anti korupsi. Lebih bagus lagi kita bisa mengembangkan media pembelajaran anti korupsi. Paling tidak tujuan kita itulah ya. Nah, mengapa perlu pengembangan media pembelajaran anti korupsi? Mengapa diperlukan? Pasti jawaban Bapak Ibu perlu, ya kan? Tapi alasannya apa? Nah, kita secara umum kan bisa melihat berbagai persoalan-persoalan ya, persoalan-persoalan bangsa, khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan tentang permasalahan-permasalahan korupsi. Permasalahan-permasalahan korupsi itu kan diawali dari kebiasaan-kebiasaan perilaku koruptif, ya kan? Nah, itu kan masalah. Dan ini kalau tidak segera diatasi, paling tidak minimal diturunkan, itu akan berdampak ke permasalahan-permasalahan yang lebih besar. Maka dari itu,
pengembangan media pembelajaran anti korupsi ini sangat penting. Satu, ada masalah kait perilaku koruptif. Mungkin barangkali kalau di pembelajaran di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi itu ya peserta didik barangkali ada perilaku koruptif di situ. Itu kalau itu kan jangka panjangnya ya nanti oke supaya kita tidak berperilaku koruptif dan seterusnya ini kan perlu proses dan sebagainya. Nah, kemudian ada permasalahan yang lain kalau dalam pembelajaran misalnya nilai hasil belajar peserta didik rendah, itu juga salah satu alternatif solusinya bisa pengembangan media pembelajaran anti korupsi. Jadi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada ya, permasalahan korupsi ya, permasalahan perilaku koruptif, kemudian kalau ini pengembangan media ada kata pembelajaran, berarti kan permasalahan-permasalahan pembelajaran. Biasanya permasalahan pembelajaran secara umum itu kan prestasi rendah, hasil belajar rendah. Nah, hasil untuk melakukan penilaian hasil belajar itu kan dilihat dari 3 aspek. Penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, penilaian afektif di sini kan sebenarnya masuk di nilai apakah nilai-nilai apakah ada indikasi nilai-nilai apa ya perilaku koruptif peserta didik ya kan masuk di sini kan gitu. Jadi namun demikian barangkali di berbagai di luar sana ya di beberapa guru barangkali dalam melakukan proses penilaian masih fokus ke kognitif. Sebenarnya afektif dan psikomotorik itu kan bagian dari penilaian dan nanti hasil akhirnya ya hasil belajar. Oke, next ya. Ini istilah-istilah umum ya berkaitan tentang media pembelajaran. Kalau pengertian dan sebagainya saya pikir Bapak Ibu semua sudah memahami ya. Jadi ada banyak teori-teori apa itu media dan seterusnya begitu ya. Secara umum dapat saya simpulkan sintesa secara sederhana. Jadi media perantara begitu aja. Jadi perantara untuk memudahkan penyampaian pesan dari yang memberi pesan kepada penerima pesan. Jadi sebagai perantara. Jadi dengan adanya media ini harapannya apa? Penerima pesan ini bisa memahami lebih dalam. Nah, kalau pembelajaran ya ini ya umum juga interaksi antara peserta didik dan pendidik gitu ya. Kemudian ada tujuan dan seterusnya dan endingnya apa? Ada perubahan perilaku atau perubahan attitude, sikap, pengetahuan yang pola pikir ya, perubahan positif ini mengacu pada tujuan pendidikan. Nah ini ada media pembelajaran ada kata anti korupsinya, berarti anti korupsi berarti lawan dari korupsi, apa ya tindakan, perkataan atau perbuatan yang menentang korupsi dan berbagai atau segala macam bentuknya, berlaku curang dan seterusnya kan gitu. Itu bagian dari korupsi. Penyelewengan kan gitu. Nah, ini fungsi dan manfaat media ya. Jadi sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi suasana, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan dikembangkan atau diimplementasikan oleh guru atau pendidik kan gitu. Alat-alat bantu mengajar kan. Kemudian apa? Memperjelas penyajian pesan. Nah, misalnya tadi peserta didik dalam proses pembelajaran itu ngantuk gitu ya. Oh ini tak saya terangkan kok ngantuk dan seterusnya. Kemudian bosan ya, kemudian sering terlambat dan sebagainya, tidak tertarik terhadap materi. Nah, ini oke, ini solusinya adalah media-media pembelajaran yang inovatif. Ini pengenalan beberapa media, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada macam-macam. Tapi kalau yang sekarang media-media yang populer saat ini adalah media-media berbasis komputer ya atau digital, aplikasi digital, kemudian
PPT interaktif ya, PowerPoint interaktif dan seterusnya. Multimedia gitu. Namun demikian ada juga jenis-jenis media klasikal atau yang lain ya. Ini media berbasis manusia. Kalau media berbasis manusia ya langsung misalnya dalam diskusi kelompok ada bertukar pengalaman di situ itu bisa juga dikatakan sebagai media presentasi dan seterusnya ya. Itu ini yang umum ya. Jadi semua pembelajaran pasti ceramah dan sebagainya itu sangat perlu ya. Tapi ya jangan ceramah full. Jadi pembelajarannya adalah pembelajaran aktif terpusat pada peserta didik. Kemudian ada media berbasis cetak ya, cetakan ya, buku, satu majalah, koran dan sebagainya ini cetak. Media berbasis visual ya, visual ini misalnya gambar-gambar itu juga bisa ya, visual. Audio visual misalnya ada kolaborasi suara, rekaman itu bisa, atau video itu sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai audio visual meskipun juga nanti terintegrasi dengan tidak lepas dari komputer. Nah, ini pengenalan beberapa media secara umum. Nah, Bapak Ibu ada contoh-contoh banyak sekali media-media pengembangan media pembelajaran. Spesifik lagi pengembangan media pembelajaran anti korupsi ada begitu banyak. Tapi dari sekian banyaknya itu dibagi menjadi beberapa jenis ini. Dan sekarang yang berkembang itu adalah ini media pembelajaran berbasis komputer. Jadi menggunakan AI dan sebagainya itu sekarang udah mulai. Ada begitu banyak pelatihan-pelatihan pengembangan media digital. Nah, ini kalau tadi spesifik media ya, sekarang media pembelajaran anti korupsi. Berarti media pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi, baik dalam pelaksanaannya, implementasinya, masuk ke hidden kurikulumnya atau masuk dalam materi. Misalnya tadi ada yang menyampaikan studi kasus. Wah, ternyata ada cerita di situ, cerita kasus ya. Oh, ini nah di situ wah, itu masuk di muatan materinya. Bisa juga. Atau integrasi pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi. Misalnya dalam medianya A, begitu ya. Kemudian langkah-langkah penggunaan media itu tidak lepas dari nilai-nilai anti korupsi. Nah, langsung sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya, Jumat bersepeda kakak ini tadi ya. Jadi nilai-nilai anti korupsi ya ada jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras, kakak, kerja keras. Nah, disingkat Jumat bersepeda kakak. Jadi kita semua, Bapak Ibu, semuanya bisa mengembangkan khususnya media pembelajaran anti korupsi. Berarti kalau berbicara tentang pengembangan media pembelajaran anti korupsi, berarti satu, materinya ini nanti bisa juga bermuatan tentang nilai-nilai anti korupsi atau proses penggunaan medianya itu mengkolaborasikan dengan nilai-nilai anti korupsi. Ada bisa seperti itu. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu di dalam ketika pengembangan media, kemudian kan nanti tahap penggunaan media itu kan perlu evaluasi, monitoring atau penilaiannya. Kira-kira medianya layak enggak? Nah, itu menarik juga dibuat instrumen penilaian. Instrumen penilaian penggunaan media. Atau spesifik lebih luas, instrumen penilaian pembelajaran. Ya kan, misalnya ya tadi kalau penilaian pembelajaran kan afektif, psikomotorik dan kognitif ya. Misalnya ini nilai-nilai karakter anti korupsinya nih ditekankan, diperdalam. Berarti nanti instrumen penilaian afektifnya atau sikap berarti jujur misalnya, indikator seseorang dikatakan jujur itu apa? Oh, peserta didik melaksanakan tugas atau tugas dengan sebaiknya, tepat waktu dan seterusnya kan gitu. Jadi masing-masing nilai-nilai anti korupsi itu bisa kita buat instrumen. Jujur itu nanti instrumen seseorang dikatakan jujur itu apa, mandiri apa, tanggung jawab apa kan gitu. Ada begitu banyak teori-teori tentang
instrumen-instrumen itu. Kemudian next, nah pengembangannya Bapak Ibu, pengembangannya bagaimana? Kalau ini sebenarnya pengembangan kalau biasanya di mahasiswa dan sebagainya itu kan skripsi, wah, harus uji apa penelitian begitu ya. Biasanya penelitian-penelitian yang kalau berbicara penelitian pengembangan itu biasanya yang populer itu adalah R&D, Research and Development. Tapi kan waktunya lama, waktunya panjang Bapak Ibu ya. Harus lihat situasi kondisi masalah yang dihadapi, kemudian nanti desain pengembangannya seperti apa, uji coba desain, uji coba model atau uji coba produk. Uji cobanya pun beberapa kali, coba terbatas, lebih luas kan gitu. Ada revisi dan seterusnya. Ini kalau R&D. Kemudian Bapak Ibu ini kalau yang kedua ini sudah familiar, PTK, penelitian tindakan ke kelas. Nah, penelitian tindakan kelas itu tidak harus yang diteliti model pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, ya, atau taktik pembelajaran, strategi pembelajaran, tapi juga bisa PTK judulnya tentang apa? Penerapan media pembelajaran anti korupsi apa gitu ya. Silakan nanti diperkuat dengan teori-teori yang ada. Bisa juga kualitatif Bapak Ibu. Nah, ini tergantung kita. Kalau kualitatif itu kan kita melihat secara mendalam ya di lapangan sehingga nanti kita dapat temuannya, kita dapat menemukan misalnya seperti apa sih pengembangan pembelajaran anti korupsi di sekolah A, lihat nanti temuannya apa. Tapi kalau temuan di kualitatif kan belum diuji cobakan, maka perlu mungkin nanti kolaborasi dengan kuantitatif atau mixed method. Atau lebih simpel lagi Bapak Ibu melalui langsung membuat karya nyata, best practice ya. Misalnya Bapak Ibu kalau guru khususnya kan pengalaman nih dalam proses pembelajaran sudah melihat karakteristik siswanya seperti apa dan seterusnya. Oke, saya akan langsung buat best praktiknya aja lah atau karya nyata. Coba saya akan mengembangkan media pembelajaran anti korupsi A, media pembelajaran anti korupsi B. Silakan. Nah, ini lebih simpel yang karya nyata. Dan biasanya kalau saya lihat di hampir setiap tahun itu juga ini juga memotivasi juga ya. Ada inovasi, ada lomba guru ya, lomba guru inovasi pembelajaran yang dari dinas pendidikan, kota, kabupaten, daerah, provinsi, bahkan nasional ada. Pun KPK pun juga sering menyelenggarakan lomba-lomba ini motivasi aja supaya kita terpacu untuk terus-menerus mengembangkan media pembelajaran anti korupsi. Nah, ini beberapa prosedur pengembangannya Bapak Ibu. Jadi yang paling mudah ya langsung kita buat karya nyata aja. Coba saya buat ini, saya terapkan nih hasilnya seperti apa kan. Kalau melalui riset penelitian atau penelitian silahkan, tapi biasanya waktunya panjang dan gitu. Khususnya yang R&D. Kalau penelitian tindakan saya pikir Bapak Ibu juga sudah memahami juga ya bisa melalui penelitian tindakan nanti ada siklus 1, siklus 2, siklus 3 dan seterusnya. Ini beberapa pertimbangan pengembangan media yang pasti satu ada permasalahan pembelajaran. Tadi di awal sudah saya sampaikan permasalahan perilaku koruptif siswa, permasalahan nilai, prestasi akademik siswa rendah dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita melihat karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Jadi kita tentu paham ya. Jadi ada istilah multiple intelligence, kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Jadi setiap peserta didik itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri di dalam menerima proses pembelajaran. Maka dari itu alangkah baiknya ya nanti media-medianya kolaborasi antara visual, mungkin ada audio, digital dan kemudian kemampuan sekolah dan guru. Wah, kalau sekolahnya bagus, sekolah ternyata punya lembaga penelitian dan pengembangan. Itu luar biasa. Guru-guru bisa melakukan penelitian yang didanai di sekolah. Kan gitu. Kalau sekolahnya punya lembaga penelitian dan pengembangan. Kemudian ini juga mempertimbangkan, ini penting juga Bapak Ibu,
model atau metode pembelajaran. Jadi misalnya dan juga materinya ya, materi A, oke, metodenya ini saya gunakan media ini nih yang paling pas. Meskipun nggak masalah kita mau menggunakan metode apa aja, medianya ini silakan. Tapi alangkah lebih baiknya kita juga melihat materinya seperti apa, ya. Kemudian metode yang pas seperti apa, kemudian medianya yang pas itu bisa juga. Jadi Bapak Ibu, pengembangan media pembelajaran anti korupsi itu tidak harus spesifik pada mata pelajaran yang berkaitan tentang karakter. Tidak. Semua mata pelajaran bisa. Ya. Jadi matematika, mungkin ya bahasa Indonesia dan sebagainya bisa kembangkan. Itu ya. Itu saya dan lain-lain ada begitu banyak. Kemudian ini salah satu contoh sederhana Bapak Ibu. Ini pernah saya waktu itu ada lomba tingkat inovasi pembelajaran ya tingkat kota. Saya coba ikut 2017 atau 18. Saya membuat piagam perjanjian kerjasama ini hanya kertas saja sebenarnya Bapak Ibu ini kertas atau kertas karton begitu. Nah kebetulan materinya adalah materi PPKN kelas 9 SMP pada waktu itu. Kurikulumnya masih kurikulum lama ya. Nah materinya adalah materi perjanjian kerjasama internasional. Oke lah, daripada saya berbicara perjanjian kerjasama internasional ini adalah seperti ini, tahapan-tahapan perjanjian kerjasama internasional ini seperti ini, langsung praktek aja. Saya menggunakan metodenya role play, bermain peran. Jadi seolah-olah nanti ada sekelompok siswa mewakili negara A, sekelompok siswa mewakili negara B, ya negara C, ya rapat. Ya. Kemudian kita lakukan display ruang kelas. Jadi ruang kelas kita setting ya, tempat duduk dan sebagainya, kita setting seperti tempat diskusi atau ya semacam perjanjian ya, letter O atau U itu bisa. Nah, kemudian ini materi, ini sebenarnya tahapan-tahapan perjanjian kerjasama, sehingga saya tidak menerangkan detail. Nah, kelompok siswa langsung mempraktekkan itu. Kemudian nah, yang kerjasama tentang apa? Masing-masing kelompok nanti ada topiknya sendiri. Nah, kemudian saya buat langkah-langkah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini yang langsung ke praktek, bukan ke spesifik materinya ya. Nilai-nilai anti korupsinya bukan spesifik ke materinya, tetapi lebih spesifik ke praktek dalam proses pembelajaran penggunaan media ini tadi kertas melalui piagam kerjasama. Misalnya saya contohkan, peserta didik mendengarkan penjelasan guru terkait materi dan langkah-langkah penggunaan media. Ini nilainya, nilai anti korupsinya apa? Mandiri, disiplin, ya. Kemudian peserta didik berunding dan melakukan perundingan di situ terkait permasalahan-permasalahan internasional serta solusinya perspektif mereka yang bermain peran itu tadi. Oke, secara tidak langsung, masuk nilai-nilai anti korupsi, tanggung jawab, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Kemudian masing-masing peserta didik menuliskan naskah hasil kesepakatan bersama. Nilai-nilainya apa? Tanggung jawab, jujur, disiplin. Kan. Kemudian peserta didik membaca kembali naskah, perjanjian, menyepakati bersama, ya, dan yang terakhir ratifikasi. Nah ini tahapan perjanjian internasional itu ada ratifikasi. Wah, berarti peserta didik di situ sambil belajar juga ada. Nilai anti korupsinya apa? Berani, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan seterusnya. Nah ini salah satu contoh Bapak Ibu langsung praktek di dalam proses penggunaan media. Tetapi silakan, karena ini materinya sangat relevan sekali nih, misalnya materi berkaitan anti korupsi. Oke, buat case study tadi, ada kasus-kasus permasalahan korupsi, analisis, itu bisa juga. Atau kalau yang umum ini biasanya proyek-proyek mahasiswa yang saya berikan itu biasanya pembelajaran berbasis proyek. Biasanya mahasiswa saya minta video, buat video misalnya, atau film pendek, pantun bisa, cerpen, ya, komik.
yang memuat nilai-nilai anti korupsi atau puisi, lagu bisa. Jadi sebenarnya ada begitu banyak inovasi-inovasi media-media pembelajaran anti korupsi yang kita bisa kembangkan. Nah, ini beberapa contoh. Kebetulan beberapa semester yang lalu saya diamanai untuk ngampu mata kuliah media pembelajaran. Jadi mahasiswa saya minta buat proyek-proyek media begitu, dan ini sangat kemudian media pembelajaran PPKN waktu itu ya ini saya buat. Kemudian ada beberapa karya mahasiswa dan ini sangat relevan sekali dengan nilai-nilai anti korupsi. Ini ada spin, ada kartu, ya kemudian ada macam-macam ya, ada ini ya, ular tangga edukasi, keberagaman budaya, pop up ya, ini juga sudah umum ya. Kemudian ini menarik, ini apa? Ketika saya minta buat proyek apa nih proyeknya ini Pak, anu kotak misteri. Oh, apa itu kotak misteri? Oh, ternyata seperti ini ya. Dan ini proses tahapannya ada memuat unsur-unsur anti korupsi. Kemudian ini ya menjodohkan, ini misalnya gula materi Pancasila, menjodohkan dan masih banyak materi pengembangan media-media yang lain. Saya pikir pengembangan media digital itu saat ini sedang marak sekali dan selalu ada yang baru aplikasi-aplikasinya, dan kita harus terus-menerus update ya, update itu. Dan yang terakhir ya, ini saya pikir ini karena waktunya terbatas juga. Ini kalau tadi pantun, ini apalah istilahnya atau motivasi atau apa begitu ya. Saya bacakan dulu ya. Guru-guru terbaik mampu memberikan contoh karakter-karakter terbaik, khususnya karakter anti korupsi ya. Guru-guru terbaik mampu memberikan solusi-solusi terbaik terhadap permasalahan di manapun beliau berada. Bahwa guru-guru terbaik mampu memberikan inspirasi terbaik bagi anak didiknya ataupun orang-orang di sekitar. Maka menjadi guru terbaik memerlukan proses yang panjang. Belajar terus-menerus sepanjang waktu hingga esok lusa sampai tidak menyadarinya bahwa beliau sudah menjadi guru terbaik. Oke, itu saya pikir terakhir, dan nanti barangkali sesi sharing diskusi. Ini referensi udah selesai dari saya, penyampaian saya pikir cukup. Saya kembalikan ke Master Krishna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Dr. Ahmad Nasir Aribowo SPD MPD yang sangat menarik ya apa yang beliau sampaikan ya, bahwa media pembelajaran itu bisa menjadi jembatan ya dalam kemudian kita memberikan pemahaman-pemahaman terkait anti korupsi ya kepada publik tentunya ya, baik itu mahasiswa, kemudian masyarakat gitu ya, dan juga peserta didik. Media pembelajaran menjadi alat yang cukup efektif ya untuk kemudian memahamkan kita semua bagaimana korupsi itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh ya, dalam Islam sesuatu hal yang haram ya, yang harus dijauhi ya. Oke, terima kasih Master Dr. Ahmad Nasir Aribowo SPD MPD. Untuk selanjutnya tanpa berlama-lama ya, ini alhamdulillah telah rawuh hadir pemateri yang kedua Master Syidno MPD. Assalamualaikum, sudah siap? Baik, kalau sudah siap kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih. Ini kami satu ruangan, Master Toto. Kompak manis. Satu ruangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam bahagia, salam sehat Bapak Ibu, salam kompak selalu. Alhamdulillah bersyukur pada siang ini bisa diskusi bersama Bapak Ibu. Ini
kami dari bidang pendidikan yang diamanahi oleh Master Toto untuk Denmas BI, ini yang keempat, bidang pendidikan. Kemarin kita diskusi, salah satu yang bisa kita sharingkan adalah pengembangan media pembelajaran anti korupsi, ini khususnya di bidang pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Master Ahmad Nasir, beliau lebih ke kajian teori dan juga ada beberapa praktisnya tadi. Nah, ini mohon izin karena kita waktunya terbatas. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Suyetno, asli Timur Timur, ini Master Ahmad Nasir ya. Saya asli Timur Timur, Bapak Ponorogo Jawa Timur dan Ibu Tulung Agung Jawa Timur. Jadi saya dari Timur Timur. Nah, ini pantun pembuka dan ini pantun pembuka yang sering saya sampaikan khususnya di bidang pendidikan. Pak Mamat makan nasi kucing di angkringan. Saya. Makannya murah, sangat mengenyangkan. Ayo semangat dengan penuh perjuangan menggelorakan anti korupsi melalui pendidikan. Mantap. Nah, Master, ini memang kajian yang menarik yang kita ingin sampaikan. Dan saya berterima kasih ini kepada para master yang luar biasa dari tadi ada dari berbagai daerah. Mungkin nanti kita bisa sharing, kita bisa jumpa secara offline ya, tidak online. Ini kita nanti bisa sama-sama kelihatannya kondisi kita kalau dilihat di Finlandia, para master, di Finlandia itu sekarang sudah kembali ke manual. Jadi ke buku, ke yang di luar digital seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, saya ingin sharing kurang lebih 15 menit ya, para master. Yang pertama, ini adalah hasil penelitian kami di 3 sekolah yang mendapatkan penghargaan dari KPK, Best Practice penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di SD, SMP, dan SMA. Nah, ini ada 3 sekolah yang menerima penghargaan tahun 2022. Pertama adalah SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Kami kemarin datang ke sana, luar biasa. Ini adalah sekolah yang sangat tua dan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, alumni-alumninya. Ada Prof. Amin Rais, Ibu Siti Fadilah, dan sebagainya. Itu bagian dari alumni mereka. Yang kedua adalah SMP Negeri 10 Purwakarta yang ketika kami ke sana berubah menjadi sekolah ekologi, SMP Negeri Ekologi. Nah, ini bukan sekolah alam, bukan sekolah adiwiyata, tetapi mengembangkan ekologi. Yang ketiga, ini baru kami datang ke sana, yaitu SMA Bina Insan Mandiri Nganjuk. Nah, apa yang dikembangkan di sana? Ini kalau saya lihat, para master kelihatannya di sini bukan hanya profesinya sebagai pengajar, tetapi ada beberapa para master yang tadi disampaikan oleh Master Ahmad Nasir dari pekerjaan yang di luar, tetapi kita semua sepakat bahwa ketika kita menyampaikan materi, ketika kita penyuluhan, ketika kita sosialisasi, media itu sangat penting kepada para peserta. Nah, di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta itu punya, kalau istilah di sekolah itu ya kartu pelajar. Tetapi mereka mempunyai yang namanya kartu pintar, M1 Smart Card. Ini istilahnya, karena memang di Muhammadiyah itu, ini ya Master Ahmad Nasir, Master Toto, di Muhammadiyah itu bahasanya agak dikerenkan gitu ya. Misalnya kartu pelajar atau kartu pintar itu ya di ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Sama-sama misalnya pondok pesantren ya kita Muhammadiyah boarding school lah gitu. Sebenarnya pondok pesantren juga gitu ya. Nah, di sana ini sudah dipatenkan M1 Smart ini. Dan mereka di sana itu luar biasanya apa? Mempunyai kantin
ya, mempunyai kantin, dan ini kantinnya secara nasional ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Nah, di kartu pintar ini, M1 Smart Card ini digunakan untuk membayar ketika anak-anak membeli makanan di kantin sehat. Bahkan di kantin sehat ini, makanan di kantin sehat itu harus tersertifikasi begitu ya. Sudah harus betul-betul dari lab menyatakan bahwasanya makanan itu makanan yang sehat. Nah, ini digunakan untuk membayar di kantin, bisa juga menjadi presensi sekolah. Jadi di depan itu ada pintu masuk, itu mereka mempunyai alat yang bisa memasukkan kartu ini, dan ini dianggap sebagai presensi. Dan juga bisa berinfak, bisa juga pergi ke UKS, bisa meminjam buku di perpustakaan, bahkan transaksi elektronik lainnya. Tetapi yang menariknya adalah di sana dibatasi setiap anak hanya dapat transaksi selama per hari itu 15.000. Dibatasi. Diperkirakan anak SD 15.000 itu sudah kenyang lah begitu ya. Sudah bisa untuk beli snack dan makan siangnya. Ini orang tuanya juga bisa melihat, mengawasi melalui aplikasi yang ada di smartphone-nya atau di HP orang tuanya masing-masing. Jadi ketika anaknya transaksi misalnya dikeluarkan 12.000, orang tuanya tahu, oh anak saya ini ketika membeli di kantin habisnya 12.000, apa saja yang dibeli itu ketahuan. Ini dikembangkan sangat luar biasa ya. Dan ini memang pengembangan media sekolah yang dikembangkan untuk kartu kantin sehat. Tetapi memang ini juga menjadi salah satu kantin kejujuran. Sekarang kan salah satu kemarin disampaikan oleh Prof. Suyadi, kantin kejujuran kita itu belum berhasil secara maksimal karena belum semuanya menerapkan nilai kejujuran. Jadi masih ada yang berbohong gitu ya. Ya, beli gorengan 5 tapi membayar 4 dan sebagainya. Nah, ini kartu yang sangat luar biasa. Selanjutnya di SMP Negeri 10 Purwakarta, ini juga mengembangkan kartu kendali siswa yang disebut Kendis. Nah, ini ceritanya, latar belakangnya, banyak anak-anak itu yang ketika tadi ya sampaikan Master Ahmad Nasir tadi, ketika anak-anak itu belajar, mereka itu boring, bosen, itu biasa yang dilakukan oleh anak-anak adalah izin ke belakang. Nah, izin Pak, izin Bu, ke belakang, ke toilet. Dan rupanya di toilet itu antri, padahal intinya sebenarnya bukan ke toilet, tetapi karena bosan dalam proses pembelajaran. Nah, kartu Kendis ini program inovasi yang dirancang untuk mengembangkan karakter anti korupsi, dan ini juga digunakan ketika dalam proses-proses kegiatan-kegiatan sekolah. Dan ini nilai-nilai yang terkandung dalam anti korupsi ada kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Tapi ada yang menarik lagi para master. Ada prinsip mereka yang luar biasa. Ada istilahnya ini saya sebenarnya malu ini. Kami juga di UAD belum mengembangkan. Yaitu dengan prinsip mereka itu darsih puber. Darsih puber. Datang bersih, pulang bersih. Jadi darsih puber, datang bersih, pulang bersih. Di sana tidak ada tong sampah. Di sana tidak ada tempat pembuangan sampah. Sampah mereka dikembalikan lagi. Dari mereka dibawa pulang lagi. Dan itu di urusan masing-masing. Ya, jadi memang di sekolah tidak ada lagi sampah yang berserakan. Bahkan ketika kami datang ke sana, anak-anak ini membawa seragam sekolah, tetapi kok di sawah, kok di depan itu ada bersih-bersih sebagainya. Karena memang konsepnya mereka ke ekologi. Tetapi prinsip ini luar biasa. Kita masih, apalagi di Jogja ya, mohon maaf, dipilih itu ya. Ini sampah yang A, sampah B, dan C sebagainya. Dan di sana itu saya pernah disuguhi makanan seperti, karena kami ke sana bernuansa tadi ekologi itu, misalnya seperti pisang godok, ya kan? Pisang godok. Pisang godok itu kan ada kulitnya. Bingung kami gimana ini caranya nanti makan pisang, ada kulitnya, nanti di mana ini
buang karena di sana tidak ada tong sampah lagi. Nah, ini luar biasa mengajari mereka untuk tetap tadi darsih uber. Nah, ini berbasis lingkungan. Selanjutnya di SMA Bina Insan Mandiri Nganjuk kemarin yang menjadi luar biasanya ini Master Toto ini besok pengen katanya pengen seperti di kita ya aktif di sekolah sana ada 5 yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi penyuluh anti korupsi. Jadi gurunya sudah bersertifikasi. Dan mohon maaf ini Pak Masdar Ahmad Nasir, yang PPKN malah nggak ada Pak. Adanya itu fisika, bahasa Inggris begitu. Wah, ini kok tidak ada yang PPKN Pak. Dan di sana berbasis pondok pesantren. Nah, ini menariknya karena memang di sana itu 5 orang tim ini pengajarnya ini sudah bersertifikat sehingga apa yang dikembangkan mereka tutorial sebaya. Jadi kelas 3 berarti kelas 12 memberi sosialisasi anti korupsi kepada kelas 11. Kelas 11 memberi penyuluhan kepada kelas 10 dan sekarang dikembangkan kelas SMA itu untuk memberi penyuluhan kepada anak SD karena di sana juga baru akan didirikan SD. Begitu juga ke SMP dan sebagainya sehingga luar biasa. Dalam proses pembelajaran juga sama. Mereka ketika ada pesantren karena berbasis pesantren, muatan-muatan nilai-nilai agama ini juga dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi karena memang salah satu penyebab luar biasa di sana mendapatkan penghargaan karena guru-gurunya ini sudah banyak yang mempunyai sertifikat penyuluh anti korupsi. Selanjutnya, para master ini di sana dikembangkan juga namanya Sintas Santik. Nah, ini ini sebenarnya singkatan ya. Di Sintas Santik ini sekolah integritas. Nah, sekolah integritas ini menjadi salah satu strategi yang dibuat. Ini ada ya meskipun kemarin disampaikan websitenya ini sederhana, tetapi ini menjadi pengendali dan bisa melihat salah satunya misalnya di sini ada transparansi dan akuntabilitas. Kami melihat kalau kemarin penelitian kami di desa itu kan ADD, anggaran dana desa itu kan dibuat spanduk besar. Nah, di sekolah juga sama. Sekolah itu mendapatkan dana berapa, dikeluarkan berapa, itu ditempel di setiap tembok-tembok kelas. Dan ini luar biasa, artinya transparansi di sekolah sangat tinggi. Nah, ini di SMA. Selanjutnya kami di Universitas Ahmad Dahlan, kebetulan juga kami mendapatkan hibah penelitian, hibah mata kuliah berbasis proyek. Ini juga anggotanya salah satu ini Master Trisna ini ya, kami selalu duet ini. Kami membuat banyak inovasi dalam media pembelajaran karena memang perkuliahan perlu juga ditambah dengan media-media. Yang pertama ini cerpen tanggung jawabku yang terlupakan. Ini kebetulan penelitian mahasiswa saya. Ya, mahasiswa saya yang kemarin ujian, saya penelitian payung saya itu semuanya pendidikan anti korupsi. Ya, di lain pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Sehingga kualifikasi saya ke depan targetnya adalah pendidikan karakter anti korupsi seperti yang disampaikan oleh Master Toto tadi, 12 buku dengan Prof. Suyadi, ini pendidikan budaya anti korupsi atau pendidikan karakter anti korupsi. Yang kedua adalah dongeng. Nah, ini juga sudah mulai dikembangkan meskipun sebenarnya ada di masyarakat itu kata dongeng itu sudah sangat kalau kami ya khususnya di Muhammadiyah itu dongeng sudah mulai dikurangi, tetapi kisah. Jadi kisah bukan dongeng. Kalau dongeng itu kan biasanya fiktif, tidak betul-betul terjadi. Tetapi kalau kisah ini relatif betul-betul terjadi. Selanjutnya ini kemarin yang kami lakukan yaitu membuat kartu literasi dan numerasi anti korupsi. Ada tokoh integritas dan ada koruptor. Nah, saya beri contoh misalnya di sini Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu tokoh integritas. Ini kami ambil dari Orange Juice for Integrity itu ya, buku itu. Dan kami rencananya kemarin juga akan membuat ya semacam
buku atau semacam orange juice itu tetapi tokoh Islam. Nah, nanti bisa berkolaborasi nih Master Toto ya dari Pak Siji ya. Jadi tokoh integritas yang versi Islam. Karena kan ini tokoh integritas Indonesia. Nah, kita coba misalnya di Muhammadiyah ada Ahmad Dahlan, di NU ada Hasyim Asy'ari begitu dan sebagainya. Ini kan juga penting. Nah, literasinya di mana? Ini tokoh integritas Muhammad Hatta. Numerasinya di mana? Jadi kalau kita lihat di Orange Juice itu kan Bung Hatta mengembalikan sisa uang negara senilai 6 juta. Ini karena berobat dan masih ada lebihnya dan dikembalikan. Sedangkan yang tokoh koruptor ini misalnya adalah Setia Novanto, ya, koruptor dan sebagainya. Dan ini juga rupanya kemarin ketika kami sampaikan ke peserta didik, ini ada beberapa peserta didik yang belum begitu mengenal para tokoh integritas maupun koruptor. Selanjutnya juga poster. Nah, ini poster karena kami di Universitas Ahmad Dahlan mata kuliahnya juga Al-Islam Kemuhammadiyahan. Jadi kami masukkan poster itu yang ada dalilnya, ini Quran Surah An-Nisa ayat 29 misalnya. Dan kami juga membuat opini, ini merangkul sesama mendepak mental korupsi di Indonesia dan sebagainya. Ini dalam mata kuliah bukan hanya bahasa Indonesia, tetapi mata kuliah pendidikan agama, mata kuliah bahasa Indonesia. Karena kan di perkuliahan ada 4 mata kuliah yang menjadi wajib bagi mahasiswa. Dan ini karya kami, ini juga mata kuliah yang diampu oleh Master Trisna. Ya. Master Trisna ini moderator sekaligus sebenarnya nanti juga pembicara. Ya. Ini membuat video dan kami gelar karyakan. Nah, ini silakan nanti kalau para master ingin tahu videonya silakan dicek di LP2 UAD. Ini kami menggelar karya mahasiswa. Dan di perkuliahan juga sama. Jadi di perkuliahan sekarang itu kami lakukan satu kelas, kami bentuk beberapa kelompok. Kelompok 1 membuat pantun anti korupsi. Kelompok 2 membuat puisi anti korupsi. Kelompok 3 membuat IEL anti korupsi. Kelompok 4 membuat video, membuat poster dan sebagainya. Dan ini sudah mulai masif kami lakukan di Universitas Ahmad Dahlan. Saya rasa itu para master dan pantun penutup. Ini pantunnya baru saya buat ya, yang tadi baru awal-awal. Nah, ini sudah mulai saya buat. Hari Jumat, waktu yang terpuji. Hari mulia untuk berbagi. Mari semangat tanamkan anti korupsi, media pembelajaran sebagai solusi. Terima kasih. Nasrul minallah wa fadlu qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Master Suyitno MPD ya yang telah menyampaikan best practice-nya begitu ya, baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi begitu. Jadi memang betul Master, media pembelajaran ini menjadi sangat menarik begitu ya, manakala kita bisa berinovasi terhadap media pembelajaran itu ya, dan efek atau akibat dari media pembelajaran itu sangat terasa begitu ya oleh para mahasiswa misalnya ya, atau oleh peserta didik ya. Sehingga bahasa lainnya adalah kita tidak perlu banyak-banyak bicara begitu ya, tapi biarkanlah media yang berbicara begitu ya, biarkanlah media yang berbicara. Baik Bapak dan Ibu, kita punya waktu sekitar 10 jam lagi ya. Insya Allah 10 jam lagi lah sampai asar begitu Bapak dan Ibu, para master. Untuk kita berdiskusi, oleh karenanya silahkan para master mau bertanya secara langsung silahkan. Mau bertanya di di chat Zoom juga silahkan begitu. Ditujukan kepada salah satu silahkan, ditujukan kepada salah dua silahkan. Bukan salah dua, dua-duanya maksudnya begitu ya. Ada salah satu, salah dua, salah tiga begitu ya. Silahkan monggo para master. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master Nilawati dari Aceh. Iya Silakan. benar. Maaf saya off kamera ya, lagi
lagi kegiatan. Masya Allah ya, Iya. kepada master yang salah dua, yang salah dua. Ya, Masya Allah hari ini hari Jumat, Jumat berkah ya master semua. Kita dalam berjuang dalam kebaikan walaupun banyak tantangan. Sangat tertarik ya, khususnya nilai integritas kepedulian yang realnya tadi dibahas tentang persampahan ya. Kalau kita bicara sampah memang itu fenomena yang tidak pernah selesai-selesainya, nggak pernah habis-habisnya, nggak mahasiswa, nggak dosen, nggak guru. Kalau nggak ada nilai kepedulian, nggak ada nilai rasa memiliki, nggak ada moral, ya habis makan lah ya aja di situ. Lewat ada sampah biarin aja. Nah, sebagai contoh keteladanan bagi saya mungkin model ya yang di Universitas Ahmad Dahlan tadi ya. Kira-kira boleh di-share ke kita gitu dukungan bisa berjalan mulus seperti itu apa ada dukungan atasan yang sangat dominan, apa para master berjuang dengan solid, apa memang kesadaran mereka sudah melihat batas ambang sadar gitu ya. Barangkali itu bisa kami ambil contohnya. Jujur, saya pribadi sangat berkesan dengan itu, apalagi sampah. Kalau di lingkungan bisa kita peduli lingkungan rumah kita, bisa kita peduli dengan kita dan kita himpun orang-orang. Tapi kalau di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, kalau nggak ada dukungan kepedulian, kerjasama dari pihak pimpinan itu juga sangat tidak berarti. Saya pikir demikian. Demikian mohon penjelasan Master Salah 2. Salah 2. Ya. Baik, baik. Terima kasih Master Nilawati dari Aceh begitu ya. Mudah-mudahan kami bisa ke Aceh lagi begitu ya. Kalau ke Aceh itu harus ke Malaysia dulu baru ke Aceh. Murah harganya. Kalau langsung, waduh, agak repot gitu ya. Soalnya Aceh udah merdeka ya. Betul, betul. Baik, barangkali kita langsung saja ditanggapi ya, biar efektif waktunya. Ada Mas Nilawati dari Aceh, beliau mengapresiasi terhadap hal yang sudah dilakukan oleh Master Ahmad Nasir dan Master Suyitno, ya, terkait best practice-nya. Nah ini bisa berjalan dengan mulus seperti itu, kenapa begitu ya? Apakah dukungan dari atasan begitu luar biasa? Apakah timnya solid? Apakah memang siswanya sudah bagus begitu ya sehingga bisa membuat seperti itu atau ada hal yang lain begitu ya. Monggo barangkali mau dimulai dari siapa terlebih dahulu? Baik, dari saya dulu. Silakan. Terima kasih Master Nilawati dari Aceh. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Salam kenal Master, terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, kami di Universitas Ahmad Dahlan ini dukungan dari kampus sangat tinggi, Master. Di antaranya adalah dulu salah satu tim anti korupsi itu, penyuluh anti korupsi itu adalah menjabat wakil rektor bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan. Dan ini menjadi kekuatan besar kalau pimpinan sudah menjadi penyuluh. Nah, ini apalagi dosen yang lain kan begitu. Dan ini ketika kami membuat proyek tadi, pendidikan anti korupsi tadi, itu di SK-kan oleh rektor. Dan karena kita mempunyai dalam tanda kutip kepercayaan dari Dikti untuk melaksanakan MKWK atau mata kuliah itu berbasis proyek. Nah, akhirnya salah satu poin yang paling penting adalah harus ada SK rektor, meskipun awalnya secara proses pembelajaran ya biasa, tetapi karena ada proyek itu betul-betul dijalankan dengan baik. Selanjutnya ini sebenarnya di program studinya Master Trisna itu sebenarnya di PPKN, kalau saya di PGSD Master Nilawati. Di PPKN itu ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ini sudah ada
meskipun baru pilihan, belum wajib. Yang wajib ya tadi Pancasila dan PKN. Nah, sedangkan saya ini penelitian payung saya juga tentang pendidikan anti korupsi, begitu juga reward terkait dengan penelitian pengabdian bab anti korupsi ini juga menjadi kekuatan yang besar di lingkungan kampus. Nah, itu diantara kekuatan yang pertama dari aspek pimpinan. Kekuatan yang kedua dari aspek dosennya juga sama. Dosennya ini juga menjadi teladan, menjadi contoh. Bahkan kami tadi sampaikan Master Toto, kami ada LSP dan salah satu poinnya di LSP itu juga ada penyuluh anti korupsinya. Nah, ini di Universitas Ahmad Dahlan ada. Selanjutnya yang ketiga dari aspek mahasiswa. Mahasiswa juga sangat mendukung yang sudah dimulai, misalnya dulu ada budaya ketika ujian skripsi mereka membelikan snack, membelikan makanan, membelikan apapun lah begitu. Sekarang sudah tidak ada lagi, sudah tidak dibelikan lagi begitu. Kalau saya dulu ini Pak Ahmad Nasir, saya sampaikan kalau ada mahasiswa yang datang, saya bilang stop, jangan. Wah, gitu saya. Jangan sekarang. Kalau sudah selesai nanti baru dikasih ke saya. Jadi 3 unsur ini sudah di samping itu sebenarnya ya budaya ya, tadi budaya kami di Universitas Ahmad Dahlan ini juga nilai-nilai Al-Islam Muhammadiyah. Selanjutnya yang kedua tadi menyinggung sedikit tentang sampah tadi ya. Ya Minang ini di SMP Negeri 10 Purwakarta tadi saya kesana itu malu begitu ya. Wah, ini kok tidak ada tong sampah, sedangkan kami di Universitas Ahmad Dahlan masih ada ya, masih ada tempat untuk pembuangan sampah sebagainya. Ini kalau kita belajar ke sana ini luar biasa, karena memang sampah itu ya urusan kita begitu. Ini luar biasa budaya yang ditampilkan. Begitu Master Nilawati sedikit yang saya tanggapi, saya kembalikan ke Master Trisna. Terima kasih Master Tambahan dikit Wisitno. boleh nggak? Ya, silakan Master. Ini karena tadi saya mendengar tentang penelitian anti korupsi. Ya. Saya pernah mengajukan judul ada hubungannya dengan anti korupsi dengan dana. Saya mengajukan dana APBN. Jadi tanggapan sama mereka ini tidak relevan, kata judulnya tidak ada sangkut paut dengan kesehatan. Saya sebenarnya mau menjelasin secara seksama ini. Nah, payah juga kita menjelasin kalau mereka emang ketidaktahuan dan ketidakpemahaman gitu. Jadi untuk judul yang bernilai itu kayaknya belum ini, kecuali penelitian mandiri barangkali. Itu, Master. Baik, saya tanggapi sedikit, Master Nilawati. Saya dengan Master Trisna ini juga mengajar di Stikes. Ya, Stikes salah satu di Jogja. Kami mengajar pendidikan budaya anti korupsi. Nah, memang kalau langsung ke pendidikan anti korupsi, tidak semua kampus ada materi sana. Tetapi ketika kami gunakan strateginya adalah pendidikan karakter berbasis kesehatan gitu ya. Nah, karakter itu yang dimaksud adalah anti korupsi. Itu diterima begitu. Karena memang kita bahasa, mohon maaf, anti korupsi atau korupsi itu ada beberapa kampus memang tidak secara jelas tertulis. Maka strategi kami ya pendidikan karakter dalam bidang kesehatan begitu. Nah, itu bagian sebenarnya. Karakter yang dimaksud ini adalah karakter anti korupsi. Begitu mungkin sedikit gambaran Master Nilawati. Baik, makasih banyak. Syukuran saja. Baik. Sudah puas Master Nilawati? Mau dipuasi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Baik. Memang sebetulnya terkait anti korupsi ini ya, Master, kita harus betul-betul, mungkin bahasa saya menyelipkan begitu ya, menyelipkan, karena tidak ada program khusus untuk ini, untuk anti korupsi. Karena kalau ada program khusus untuk anti korupsi, itu tiap kementerian mesti menitipkan program khususnya di Kementerian Pendidikan. Artinya kita pandai-pandai untuk menyelipkan. Ini kira-kira anti korupsi ke sebelah mana ini masuknya, begitu ya. Nah, kemudian di sana kita kebut ya. Baik, selanjutnya Master Ahmad Nasir, barangkali
ikut menambahkan? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Trisna. Jadi Bu Nilawati ya tadi sebenarnya sudah dijawab banyak juga oleh Master Suyetno ya. Jadi saya pikir udah cukup lengkap. Memang ketika peduli ya, peduli terkait peduli sampah dan sebagainya tadi memang leadership ini juga sangat sangat mempengaruhi gitu ya kepemimpinan kalau di sekolah ya dari kepala sekolahnya, kalau di kampus ya dari rektornya atau dari instansi ya dari apa direktornya dan sebagainya. Ini memang apa ya memang mempunyai peran penting di dalam menciptakan suasana atau menciptakan budaya ya budaya nilai-nilai khususnya nilai-nilai anti korupsi peduli itu tadi. Nah, kalau sharing aja ya kalau pengalaman saya biasanya eh, misalnya dalam kebetulan saya kan ngajar ya biasanya ini di awal awal perkuliahan kita buat kontrak perkuliahan gitu ya itu kalau, kalau pengalaman saya kalau sharing aja kontrak perkuliahan kesepakatan bersama salah satunya itu menjaga kebersihan dan ketertiban ruang kelas. Jadi di awal kita buat kesepakatan seperti itu apa proses perkuliahannya harus seperti ini nilai-nilai karakternya seperti apa kedisiplinan dan sebagainya sehingga karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama sehingga ya harus dilaksanakan bersama kan gitu. Ketika ada yang melanggar ya biasanya nanti kita ingatkan, kemudian ada punishment, punishment pun juga punishment yang edukasi ya, yang edukatif gitu. Itu sih pengalaman-pengalaman saya kalau yang berkaitan bagaimana sih supaya apa kebiasaan dan anti korupsi ini bisa terlaksana, khususnya peduli, kemudian tidak hanya menjadi kebiasaan, budaya harapannya kan gitu. Jadi kan memang budaya itu diawali dari kebiasaan-kebiasaan. Memang perlu proses dan kalau di kami itu memang mahasiswanya kan beragam ya. Jadi ada latar belakangnya masing-masing berbeda sehingga ininya pun juga kompleks juga dalam. Kemudian yaitu leadershipnya ya penting kemudian didukung dari pihak-pihak ya eksternal juga sangat. Kemudian yang kedua untuk terkait penelitian ya menarik saya beberapa kali ini juga mendapatkan sama Suyitno ya hibah penelitian tapi kebetulan judul yang saya buat itu lebih spesifik ke judulnya aneh betul muatan materi PPKN dalam membangun kesehatan mental ada nggak kaitannya PPKN dengan kesehatan mental itu di SMA itu juga jarang-jarang kok PPKN bahas kesehatan mental kebetulan kemarin belum spesifik anti korupsi tapi kesehatan mental juga sebenarnya nilai-nilai karakternya masuk. Nah biasanya sharing-sharing aja biasanya kalau penelitian-penelitian yang lolos itu biasanya judulnya unik itu unik menarik kemudian diperkuat ini referensi-referensi biasanya gitu referensi-referensi dari jurnal bereputasi itu lebih bagus teori-teori yang bagus kemudian ya, biasanya kan ada form penilaian ya template-nya sesuai dan seterusnya itu sih gitu Master Trisna sharing aja ya ya terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Master Ahmad Nasir dan Master Suyitno yang telah memaparkan begitu luar biasa apa jawaban-jawaban. Barangkali mungkin ada waktu sekitar 2 jam lagi ya, 2 jam atau 3 jam lagi lah, 2 atau 3 jam lagi menuju asar. Satu pertanyaan lagi, barangkali berkenan para master mau langsung silahkan, mau via chat silahkan. Sambil menunggu yang akan bertanya begitu ya. Mudah-mudahan ada ide. Ini juga pengalaman ketika waktu beberapa tahun yang lalu ke Jepang begitu ya. Beberapa kota di Jepang itu memang tidak disediakan tong sampah. Saya keliling-keliling di Jepang itu alhamdulillah alhasil ke mana? Ke penginapan ya, ke hotel. Itu di tas itu banyak sampah yang saya karena bingung ini di mana tong sampahnya ini ya akhirnya
saya bawa lagi gitu ya. Akhirnya kita bawa lagi. Artinya sebetulnya ini lebih kepada habituasi pembiasaan begitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita dibiasakan ya. Seperti jam karet saja. Di kita kan sudah terbiasa dengan jam karet begitu ya. Bahkan ketika undangannya jam 8 kita baru mandi begitu ya. Karena kita sudah punya prinsip bahwa undangan jam 8 jam 9 akan dimulainya kan begitu kira-kira. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini memang mungkin sudah apa ya, sudah menjadi watak begitu ya, dan eh, ya kita sedikit demi sedikit harus harus bisa mencoba untuk merubah begitu ya. Karena ujung-ujungnya ini juga ke korupsi juga nantinya itu ya. Sikap-sikap yang mungkin dianggap sederhana, dianggap tidak ada apa-apanya, justru sikap-sikap itulah yang mungkin nanti akan menjadi cikal bakal daripada korupsi itu tadi. Baik, Bapak dan Ibu, para master, sepertinya tidak ada begitu ya. Ini tidak ada yang chat pertanyaan dan tidak ada yang mau bertanya lagi. Uh, Sebelum saya tutup, seperti janji saya, Master Ketua, Master Toto, ya, saya akan Pantun, memberikan pantun. 5 pantun, ya, saya akan memberikan 5 pantun, ya, tidak tanggung-tanggung, ya. Baik, yang pertama, buah mangga ranum di dahan, manis rasanya tiada tanding. Korupsi bukan jalan kebahagiaan, jujur dan bersih itulah penting. Nah, baik, ini ada pertanyaan satu lagi nih, Alhamdulillah, dari Master Gunawan. Mohon izin nanya, apakah kegiatan ini, ini mau bertanya sertifikat ya. Insya Allah ada Master, Insya Allah ada. Jadi materinya Insya Allah nanti kita coba share begitu ya. Baik, kemudian kita lanjut, bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi telaga. Aksinya tak cegah korupsi, bangun negeri dengan jiwa berintegritas. Cakep. Jalan berliku menuju puncak, angin bertiup menyejuk hati. Penyuluh hebat tak kenal lelah, mendidik jujur demi anti korupsi. Burung kenari terbang tinggi, hinggap di dahan di waktu pagi. Terima kasih Master Toto, Master Nasir, dan Master Suyitno, serta peserta Denbay 4 yang penuh energi. Angin sepoi menyapa desa, membawa harumnya bunga kemangi. Hadir Master sungguh luar biasa. Terima kasih telah hadir berbagi inspirasi. Baik, itulah barangkali yang bisa kami hadirkan kepada para master semua. Kami segenap kerabat kerja dari bidang pendidikan, Pak Siji, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengaturkan terima kasih banyak atas kehadiran para master semua. Wabil khusus ada kehadiran para master ketua, ya, Master Toto, kemudian para pemateri dan seluruh para peserta dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Kini tiba waktunya untuk sesi akhir, yakni penutup. Izin barangkali kita screenshot terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, para master, mohon berkenan untuk di-on-kan kameranya. Saya akan screenshot. Baik, untuk ini ada 2 galeri, ya, ada 2 galeri. Ini untuk galeri yang pertama. Untuk galeri yang pertama saya akan screenshot. Saya hitung sampai 3, para master. 1, 2, 3. Oke, sekarang untuk galeri yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kami segenap kerabat kerja bidang pendidikan dan seluruh pengurus Paksiji Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih banyak kami haturkan pada para master telah hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam memandu. Saya Trisna Sukmayadi undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mantap, Master Tresna. Master Alhamdulillah. Suyitno, Master Nasir, matur nuwun.
Di, matur nuwun. Matur nuwun juga. Ibu, terima kasih para master. Silakan diisi presensi, nanti kita akan siapkan sertifikat dan tadi ada file. Ini tidak bisa ya kita kirim filenya. Belum ada filenya. Master Nasir ada nggak Nasir? Udah kirim? Belum ya? Ntar saya coba. Pak Tirsa tadi jadi? Aduh, drive. Iya, harus ke drive yang Zoom ini. Oh, Tidak bisa langsung ke izin ya.